Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, terima kasih sudah mengklik video ini dan semoga semua dalam kondisi yang sehat walafiat dan terus dipermudah segala urusan serta makin dilimpahkan rezekinya. Tidak lupa kita berdoa semoga kita dilindungi Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Amin ya rabbal alamin. Di sore hari Sabtu di tanggal 6 November 2021 kita coba menerbangkan kamera udara lagi di sirkuit Mandalika, tetapi di sini kita menerbangkan sangat rendah, sangat dekat dengan objek, sangat close ya dengan apapun yang ada di progres sirkuit Mandalika ini. Jadi sekilas kalau kita mengambil tema di sini mungkin sensasi dari test ride di saat kita di tracknya, kemudian sensasi kita duduk menonton di beberapa tribun yang sekiranya bisa memberikan gambaran kepada teman-teman semua kalau kalian akan memilih tribun yang mana nantinya. Ya, seingat saya ada yang komentar kalau tribunnya terlalu jauh dari trek. Jadi gimana kalau tribunnya mepet langsung dengan trek? Kan itu sangat bahaya. Nah, sekarang dari sejumlah liputan yang sudah kita lihat, itu memang kesannya sangat jauh atau agak jauh, tetapi itu hanya efek dari kamera, teman-teman. Nah, kita berada di tikungan yang ke-14. Sekarang kita ke sebelah kiri untuk mencoba duduk di tribun yang berada di sebelah barat tikungan 14 ini. Ini merupakan West Grandstand. Jadi kita akan mendekat dan seumpama kita akan memilih kursi di sekitar sini. Nah, sekilas tampak di sini rapi tribun dari, ya, kita sudah di satu section, kita bilang satu unit di sini ya, satu section ini bisa menampung sampai 520-an jumlah penonton. Nah, sudah dipasangkan pagar ya dan sudah aman. Jadi pemandangan ke arah trackline itu seperti ini. Ya, kalau menurut Anda terlalu jauh atau agak jauh, ini hanyalah efek dari kamera. Karena kamera di sini yang kita gunakan sekitar 24 mm ya untuk untuk fokusnya gitu. Jadi untuk focal length-nya. Jadi seperti itu ya. Terlihat agak jauh karena agak melebar. Nah, sekarang kita di track dengan terbang lebih rendah ya, kita akan lebih rendah lagi nanti di beberapa titik. Jadi di sini mengajak teman-teman bagaimana sih sensasi riding kalau kita mencoba di track ini. Nah, di tikungan ke-15 menuju 16 sudah dibuat seperti ini, dicat dengan motif batik menggambarkan Indonesia banget ya. Untuk warnanya juga sudah dipilih, baik itu warna merah maupun warna putih. Dan tikungan ke-16 kita berbelok ke kanan untuk melihat di sini pengerjaan menuju tikungan yang ke-17. Ya, pengerjaan tuntas sudah bisa kita amati di sisi kiri, jalur masuk menuju pit lane, kemudian perapian dari beberapa jumlah tire barrier juga akan diratakan atau akan dirapikan. Dan inilah tikungan ke-17, kita masuk langsung ke trek lurus yang panjangnya 700 meter. Dan di depan ini merupakan garis finish, teman-teman. Di area setelah kita melewati curve yang sudah dicat ini, inilah adalah garis finish dari trek 4,31 km dengan 17 jumlah tikungan. Nah, di sini saya mengajak terbang rendah supaya dapatinlah sedikit sensasi walaupun tidak secepat motor pembalapnya para GP rider. Oke. Nah, ketinggian ini sekitar 1 meter dari trek ya, teman-teman. Kita ngambil pinggir karena di sebelah kiri sedang ada tim dari Road Grab sedang lewat, dan ya supaya kita tidak mengganggu mereka. Oke, kita ke kanan dulu sekarang untuk mengajak kalian bagaimana sensasi duduk di Premier Tribun di sini, bagaimana visual yang didapatkan, kemudian bagaimana detail dari Premier Grandstand yang ada di depan area pedok atau di samping kanan trek lurus ini. Ya, kita sudah masuk di area Premier Tribun di sini, teman-teman. Jadi sekilas kalau kita melihat ya, bangku yang terbawah seperti ini, bangku yang paling depan kita bilang. Oke, saya akan coba berputar untuk kamera supaya memberikan pandangan ke teman-teman. Jadi kalau bangku yang paling belakang itu udah bisa kita simpulkan visualnya seperti apa. Nah, ini bangku yang paling bawah dan terlihat sekali bentangan dari pedok garasi yang sejumlah 50 garasi
di sepanjang trek lurus ini, dan bentangan ini sudah sering kali kita kupas, panjangnya 350 meter. Nah, saya lakukan panning seperti barusan untuk kamera sendiri, jadi teman-teman bisa melihat bagaimana struktur dari tribun di sini, kemudian bagaimana visualnya jikalau kalian menghadap ke tikungan yang ke-17, melihat ke arah depan pedok sendiri, lalu melihat ke arah tikungan yang pertama seperti barusan. Nah, kita kembali ke trek lurus di sini ya. Kita melihat tim dari Road Grab sudah menyelesaikan hari ini pengecatan di sejumlah titik ya, untuk trek yang sudah dicat pada hari ini sekitar di tikungan yang ke-7 menuju tikungan yang ke-9, terutama di area track limitnya atau area run off, atau kita sebut area first saja di sana. Ya, sedikit guncangan di sini karena saya melakukan rem cakram pada kamera udara yang saya tarik mundur sehingga ada guncangan, namun tidak bermasalah. Oke, kita lanjutkan sekarang menuju ke kita mendekati area pedok dulu untuk melihat sama-sama bagaimana detail dari pedok sendiri. Ya, untuk sisi atas sudah terpasang lapisan seperti ini, jadi tidaklah begitu nampak kalau ini merupakan kumpulan dari modular building yang dirakit oleh teman-teman kita dari Wika sendiri. Ya, sekilas terlihat megah, terlihat mewah, dan ya seperti eksklusif maupun ya elegan sekali ya teman-teman. Kalau kita perhatikan nih, di lantai bawahnya sudah siap sekali menyambut para kru dari tim-tim pembalap untuk mengeluarkan bakat-bakat mereka, untuk menyiapkan kendaraan ridernya dan sebagainya. Kemudian di lantai 2 juga sudah dipersiapkan seperti ini, jadi nanti bisa digunakan untuk tim dan kru maupun juga untuk menonton dari lantai 2 sendiri. Kita lanjutkan ke sisi timurnya pedok sekarang. Nah, terlihat di sini tiang dari CCTV yang berada di belakang debris fence atau di belakang concrete barrier di sini. Nah, di sisi luarnya sekarang di sini kita melihat progres pembangunan dari VIP Village yang kemarin sudah dibuat seperti ini, dan sekarang fokus pada bagian penyekatan ruangan di dalamnya. Ya, sedikit beda dengan modular building untuk pedok garasi. Untuk VIP Village sendiri di sini kita sudah melihat kerangka-kerangka baja disambung dan ditegakkan, dirakit seperti sebuah ruangan. Namun di bagian interior nanti ini akan dibagi menjadi beberapa ruangan. Jadi ada semacam sekat-sekat di sini. Oke, ada teman yang memanggil kita mendekat. Mari kita mendekat menyapa dia. Apa yang akan dia lakukan? Oh, ternyata teman kita ini seorang rocker dan semangat sekali ikut di dalam proyek sirkuit Mandalika, terutama di pengerjaan VIP Village-nya nih. Ya, di samping belakang ya, di sisi belakang dari VIP Village seperti ini kita melihat sejumlah dinding sudah terpasang, kemudian dari tangga-tangga juga sudah mulai dilakukan pemasangan anak tangga dengan cara pengelasan, dan juga pengecatan juga terus dimulai ya pada sisi tangga di sini. Kemudian bagian rangka atap sudah terlihat mulus, rapi, bersih dan seperti ini. Dan ini bukanlah lapisan asbes ya teman-teman, entah apa namanya. Ini yang penting bukan asbes, saya lupa namanya dari material atap di VIP Village ini. Ya, begitu juga dengan bagian atap dari pedok sudah terlihat sempurna tuntas. Barusan kita melihat sekilas menghadap ke arah barat. Kemudian sekarang kita masih di atas service road sebelah kiri di trek lurus ini. Kita akan coba melesat menuju tikungan yang pertama dan melihat sisi mana yang sudah progresnya signifikan. Ya, kita menuju tikungan pertama dan langsung saja kita seperti biasa melihat ke area observation deck di depan sini. Ya, area sini terus ditata dan dirapikan terus. Apa yang belum rapi dirapikan dan apa yang belum siap dituntaskan. Nah, di sini selain pengerjaan sisi dalam dan pemasangan sejumlah dinding-dinding kaca,
Kemudian di sini penghalusan bagian atap dan merapikan sedikit ya supaya lebih enak dilihat, dan nanti akan dilakukan pengecatan agar terlihat lebih benar-benar tempat yang eksklusif. Kemudian gerbang di sini masih juga ditata sebagai jalur untuk para pekerja maupun yang bertugas di sekitar observation deck, dan pemandangan dari titik sini sangat-sangat indah sekali menyaksikan sunset atau melihat barisan dari para pembalap yang berjejer di grid start akan mengambil start. Dan kita lanjutkan saja menuju ke tikungan yang kedua, teman-teman. Nah, di sisi kanan tikungan kedua terlihat barusan semacam garisan dari area rumput, itu untuk mengantisipasi terjadinya genangan air. Oke, kita berbelok kiri di tikungan yang ketiga, keempat, dan kita langsung menuju ke tikungan yang kelima. Di sini terlihat sangat rapi ya untuk pengecatan maupun track lane. Ini sudah hampir sama sejajar tingginya ini ya teman-teman, elevasinya dari kiri ke kanan, entah itu area gravel bed dengan service road, kemudian track lane dengan run off, lalu area verge dan juga area rumput yang ada di sisi kanan. Jadi diatur sejajar, tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah, supaya elevasinya terlihat datar begitu. Karena dari lapisan dasar sendiri, seperti dulu kita bagikan ke teman-teman, selain penggalian badan jalan, juga ada pengerasan dan lapisan sabis, sama-sama tebalnya 22 cm. Hanya perbedaannya di jenis aspal, jenis rumput, dan gravel bed, itu saja perbedaannya. Ya, kita berada di tikungan yang ke-7 menuju tikungan yang ke-8, dan kesibukan di sini terlihat dari tikungan yang ke-8 menuju tikungan yang ke-9 ya teman-teman. Dari road grip di sini masih menuntaskan pengerjaan dari pengecatan pada run off aspal atau track limit yang ada di kiri dan kanan ini, dan terlihat sangat-sangat indah. Saya akan coba berputar kembali untuk lebih dekat. Ya, jadi waktu udah menunjukkan jam 5 sore lebih, namun pengerjaan masih terus diselesaikan pada titik yang bisa dirasa krusial dan harus tuntas pada sore hari ini. Ya, segitu banyaknya ya, terlihat ember-ember di sini membawa cat dalam satu bak mobil, dan peralatan-peralatan lainnya juga. Dan di sini masih beberapa orang yang sedang melakukan inspeksi pada trek untuk persiapan apa yang kurang, apa yang perlu diselesaikan juga pada trek, terutama di acara IATC yang segera lagi akan dilaksanakan insya Allah pada minggu depannya. Ya, kita lanjutkan saja pantauan ke bagian tikungan yang lain. Dari tikungan ke-9 kita sekarang menuju ke tikungan yang ke-10 ya. Jadi nanti ini run off yang ada di sisi kiri curve juga nanti akan dilakukan pengecatan, dan begitu juga di tikungan yang ke-10 sendiri sangat spesial, hampir sama dengan di tikungan yang kedua ya. Sebelah kiri dari tikungan yang kedua, sebelah kiri dari tikungan yang ke-10 itu akan mendapatkan motif pengecatan yang sama seperti di tikungan yang ke-15 menuju tikungan yang ke-16. Ya, dan kemarin sempat saya komunikasi dengan pihak Pertamina sendiri ya, akan melakukan penataan di area sini menjadi sebuah area landscape atau pertamanan gitu kita bilang, dan nantinya akan dihiasi seperti apa ya, kita akan tunggu saja updatean di channel ini terus. Ya, sudah hampir waktunya sunset di sini teman-teman, tapi tidak begitu nampak air di Laguna ini penuh, sehingga menurut saya masih kurang istimewa. Oke, di bawah sini sebelum tikungan ke-11 kita melihat di sisi kanan ini juga sedang melakukan evaluasi pada sisi kanan trek atau sisi kanan dari run off aspal, dan juga untuk area rumput. Jadi sempat kemarin terlihat menggenang di sini sedikit, sehingga terlihat jelas di sini warna dari aspal tidak begitu normal, tapi seperti sudah basah dan sekarang sudah kering oleh lumpur-lumpur yang ada di sini. Jadi sekarang sedang dilakukan semacam penataan ulang atau evaluasi, mungkin apakah ini yang disebut dengan pemasangan biopori, saya kurang tahu namanya, tapi di sini untuk menata supaya ada penyerapan
di saat terjadinya genangan di sini langsung diserap dan dibawa masuk ke dalam tanah. Ya, kita sudah di tikungan yang ke-11 sekarang menuju ke tikungan yang ke-12. Jadi tidak terasa begitu cepat waktu satu lap putaran yang sudah kita lakukan, dan di sini sudah hampir 15 menit kita lakukan putaran satu lap, dan beda sekali dengan pembalap nanti hanya 1,5 menit. Oke, mungkin ini saja dulu yang bisa saya bagikan ke teman-teman semua dimanapun kalian berada. Semoga tetap selalu sehat, selalu dipermudah segala urusan, dan tetap dilancarkan rezekinya, dan tetaplah jaga terus protokol kesehatan agar kita semua bisa segera berjumpa di Pertamina Mandalika International Street Circuit, sirkuit kita bersama. Ya, mungkin salah kata dan visual yang kurang bagus dan kurang enak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hanya ini saja yang bisa saya lakukan. Kalau kalian suka silahkan di like, kalau kalian gak suka, kalian tahu apa yang harus kalian lakukan. Ya, dan tentunya terima kasih banyak buat yang sudah menyimak sampai akhir durasi. Dan singkat kata, selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.